kalau orang beriman dan beramal saleh, maka dosa-dosa mereka itu dibahasakan oleh para ulama tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pelaku dosa besar, maka mereka di bawah masyiatillah atau di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya ghafaralah wa insya adzabah. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Kalau Allah mau, Allah akan hukum. Ya. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis pelaku dosa besar itu akan masuk ke neraka. Tapi dia masih di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau orang dasarnya hanya melakukan dosa-dosa kecil, maka akan dimaafkan dengan amal-amal soleh. Kecuali dosa-dosa yang seperti syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, murtad dari agama Islam, maka ini mungkin sudah tidak masuk dalam bahasan kita ya. Tapi selama dosa-dosa besar yang lain, maka kalau berhubungan dengan hak Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa maafkan. Kalau berhubungan dengan makhluk, misalnya durhaka dengan orang tua, maka itu tergantung keridhaan daripada kedua orang tua nanti pada hari kiamat. Atau orang lain yang pernah dia rusak citranya dengan gunjing, dengan fitnah. Maka ini semua tergantung keridhaan daripada orang-orang pemilik hak tersebut pada hari kiamat nanti. Tentu orang-orang beriman, teman-teman sekalian, berusaha agar tidak punya masalah. Ya, dia berusaha agar tidak punya musuh-musuh yang akan mengganggunya nanti, tanda kutip ya, pada hari kiamat, membuat dia celaka karena banyak tuntutan-tuntutan yang masuk. Ya, maka dia selamatkan dirinya. Itu poin yang perlu kita garis bawahi tentunya. Baik, selanjutnya dalil yang kedua, surah Al-Ankabut ayat 7 yang bunyinya وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan orang-orang yang beriman juga beramal saleh. Jadi dua ini partner tadi saya bilang ya. Dia sudah beriman kepada Allah, dia yakin Allah ada, kemudian dia sibuk dengan amal saleh. Perintah-perintah yang diperintahkan untuk dikerjakan, dan juga meninggalkan larangan ya, yang sudah dilarang. Benar-benar kata Allah, dan orang-orang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ini maksud adalah yang dihapus hukumannya, tapi catatannya tetap ada, sebagaimana dinukil dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau salah satu statement mengatakan dosa pun akan diperlihatkan pada hari kiamat walaupun tidak dihukum lagi setelah orang itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah maafkan kesalahannya. Jadi saksi bahasan kita dari ayat Al-Ankabut ayat 7 ini adalah bagaimana Allah menjanjikan orang-orang yang beriman beramal saleh akan dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Tentu di sini ada rincian ulama ya. Dosa-dosa dimaafkan, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar memang harus taubat nasuha, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan harus diikuti dengan 3 syarat. Selalu kami ulangi ini, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dosa itu, dan juga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kalau dia mengerjakan 3 hal ini, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita semua, membersihkan dosa-dosa kita dan menggantinya dengan pahala, dengan kemahamurahannya, dan menerima seluruh amal-amal saleh kita. Allahumma amin. Yang terakhir diangkat oleh beliau dalil surah Al-Hajj ayat 50. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Ya, jadi di sini ada tambahan tentang masalah rezeki yang mulia. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, pasti akan disiapkan ampunan buat mereka. Akan disiapkan ampunan buat mereka. Kita sering dengar kemarin Ramadan ya, Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak asing kan itu. Kemudian juga kata Nabi SAW, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, salat tarawih ya, atau tahajud karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Kan gitu. Tentang wudu misalnya, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang memperbagus wudunya kecuali akan berjatuhan bersama dengan tetes-tetes air yang jatuh dari anggota tubuh wudunya itu, bersama itu dosa-dosanya, gitu kan.
Ya, begitu juga dengan sholat misalnya. Ya. Di mana Nabi SAW menyebutkan kalau orang pergi menuju ke masjid atau mengerjakan sholat, ya, setiap langkah kakinya diampuni satu dosa, di satu langkah kaki dicatat pahala dan diangkat derajat. Nah ini semua kan pembersihan dosa ya dari amal-amal tersebut. Nah itu orang mengeluarkan sedekah, pembersihan dosa, orang mengerjakan banyak amal-amal soleh, maka akan menjadi penyebab pembersihan dosa-dosa tersebut. Dan di sini ada tambahan masalah rezeki yang mulia, maksudnya rezeki yang akan mencukupi, ya, kemudian rezeki yang penuh dengan berkah, ya, yang memang dibutuhkan, maka itu dikatakan rezeki yang karim, ya, rezeki yang mulia, ya, kebutuhan yang terpenuhi dengan sempurna. Lalu kata penulis, ketiga ayat di atas, ya, menjelaskan bahwa orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh akan dibalas oleh Allah dengan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini insya Allah matan atau isi daripada bahasan, ya, yang ditulis oleh penulis. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang kita lebih banyak kepada syarah atau penjelasan tambahan agar kita lebih menambah atau mendapatkan banyak insya Allah faedah dari bahasan kita berhubungan dengan pelebur dosa iman dan amal saleh ini. Yang pertama teman-teman sekalian harus kita fahami adalah dalam beramal saleh ini harus benar dan juga jujur, ya. Artinya iman dan amal saleh ini diikuti dengan iman yang benar, jujur, dan juga tata cara yang benar, ya, sehingga tidak menyimpang. Oleh karena itu ulama mengatakan syarat diterimanya amal ada dua. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah harus sesuai apa yang Nabi SAW sebutkan atau ajarkan, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dariku seperti apa yang ada atau yang aku ajarkan. Juga Nabi SAW mengatakan tentang solat, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Tentang masalah haji dan umrah, beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik itu dari aku. Jadi memang kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam agar tidak salah. Ibadah jangan dibuat-buat, harus sesuai dengan panduan. Jadi ini akan diterima dan akan bermanfaat. Ini yang pertama yang kita bisa tambahkan. Yang kedua teman-teman sekalian, dalam beramal soleh ini jangan ditunda-tunda. Karena amal soleh ini waktunya sangat terbatas sesuai dengan kesempatan yang Allah berikan. Bahkan seringkali amal soleh itu tidak terulang lagi, ya, kesempatannya setelah luput dari kesempatan yang sudah Allah berikan. Contoh misalnya, bagi laki-laki saf pertama solat. Tadi misalnya waktu duhur. Kalau Anda solat, Anda datang ke masjid sebelum waktu duhur, lalu Anda solat di saf pertama, misalnya Anda solat duha, tahiyat masjid, biasa saja. Anda solat di saf pertama, Anda solat di saf kedua, Anda solat di saf belakang masjid, tidak ada masalah. Anda bahkan boleh solat di rumah, duha misalnya. Kalau tahiyat masjid, Anda solat di masjid, ya. Tetapi kalau sudah diazan, sudah diiqamahkan solat, maka yang paling afdal, yang paling besar pahalanya adalah bagi laki-laki yang berada di saf pertama. Dan waktunya hanya pada saat itu. Artinya, di saat itu siapa yang masuk di saf pertama, maka dia akan tercatat dan itu abadi sampai hari kiamat. Nanti dia akan temukan catatannya, dia berada di saf pertama, dia telah berada di saf yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan, "Lo ya'lamun nas ma fi nida'i was-safil awwal la atauhuma walau habwa." Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah SWT pada azan dan juga saf pertama, kemudian mereka tidak mampu mendatangi kecuali pastilah mereka akan mendatangi walaupun mereka merangkak. Dalam riwayat lain, mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka saling bersaing, maka mereka akan bersaing. Ya, jadi memang luar biasa pahalanya. Nah, sekarang ini terjadi keutamaan saf awal hanya antara iqamah sholat sampai imamnya salam. Kalau imam sudah salam, lalu kemudian ada makmum yang tadinya di saf pertama keluar dari masjid. Anda di saf kedua, lalu Anda masuk ke saf pertama untuk sholat sunnah ba'diyah misalnya. Tidak mendapatkan lagi keutamaan saf pertama itu.
Dia hanya ada khusus waktunya dari iqamah sholat sampai imamnya salam. Coba. Jadi satu kali luput bagi Anda ini, maka akan luput selamanya gitu. Zikir pagi misalnya. Anda dianjurkan zikir pagi. Ya. Di saat Anda zikir pagi, Anda mendapatkan. Tapi di saat luput misalnya, Anda sampai sore tidak zikir, lalu sore Anda baru mau baca zikir pagi itu, udah nggak tepat. Udah bukan pada tempatnya. Makanya salah satu statement yang disampaikan oleh seorang sahabat, beliau kalau tidak salah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, bahwasanya ada amal yang Allah terima. Ini kalau bukan Abu Bakar, Abdullah bin Umar. Salah satu, subhanallah. Intinya salah satu sahabat. Saya sekarang tidak terlintas nama sahabatnya. Tapi ada yang mengatakan, dan ini atharnya benar, yang sahih. Ada amalan yang Allah tidak terima kecuali di pagi hari. Dan ada amalan Allah tidak terima kecuali di sore atau di malam hari. Maka masing-masing harus segera dikerjakan. Nah ini Allah SWT mengatakan وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Oleh karena itu disitulah orang-orang harus bersaing. Allah SWT mengatakan وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Berlumba-lumbalah kalian, segeralah pada pengampunan Tuhan kalian, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan jika untuk orang yang bertakwa. Ya, artinya segera kerjakan, ya, tepat waktunya, ya, tepat tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, dalam surah ya, juga Al-Baqarah 148 Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Maka ini semua menandakan kita nggak boleh menunda, ya, amal saleh tersebut. Ya, peluangnya tidak mungkin terulang. Ya, dia maksudnya pada saat itu akan dicatat. Tentu peluang kayak tadi sholat di saf awal, kalau kita luput duhur, kita bisa dapat waktu asar. Nah, gitu. Tapi duhur itu tidak bisa lagi terulang. Hanya bisa Anda dapat duhur besok kalau Anda masih hidup. Itu pun kalau Anda juga masuk di saf pertama misalnya. Nah, jadi peluang ini jangan disia-siakan. Semoga poinnya sudah sampai kepada Anda ya. Kemudian juga Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, ini sering kami ulangi, hadis riwayat Muslim. Semoga saja ini menjadi pemicu penambah terhadap iman kita, dan juga pemicu agar kita lebih giat lagi dalam mengerjakan amal soleh dan segera bertobat dari dosa-dosa. Beliau mengatakan, badiru bil amali sab'an, segera beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Sebelum datang 7 perkara. Lalu beliau menyebutkan, maaf, masih ada potongan hadisnya, badiru bil amali ya sab'an, ya segeralah beramal sebelum ya datang 7 perkara. Lalu kemudian beliau sebutkan itu, ya, perkara-perkara yang 7 gitu kan. Apakah kalian menunggu kemiskinan yang membuat lupa, fakran mansia, ya. Artinya membuat orang karena mencari sesuap makan sampai akhirnya dia sudah tidak pikirkan lagi sholat. Auginan mutghiyah, atau kekayaan yang membuat lalai, sudah terlalu sibuk dengan bisnisnya, dengan hartanya sampai lupa. Karena meeting lupa sholat Jumat, lupa ibadah gitu kan. Atau maradan mufsida, ya, atau penyakit yang membuat tidak bisa lagi beraktivitas, stroke misalnya ya. Contoh. Atau haraman mufnida, atau masa tua yang pikun gitu kan. Ini juga kalau sudah datang orang sudah lupa namanya, lupa nama anaknya, apalagi mau hafal bacaan sholat, ini sudah nggak mungkin, gitu kan? Atau mautan mujhiza, mati yang tiba-tiba datang. Apa tunggu itu baru kemudian beramal saleh? Awid dajjalu, fasyarru ghaibin yuntadhar, atau dajjal, ya, makhluk gaib yang paling buruk ditunggu, gitu kan? Dan terakhir yang ketujuh, awis sa'atu was sa'atu adha wa amar. Atau kalian menunggu hari kiamat, sementara kiamat jauh lebih berat daripada itu. Segera beramal, segera beramal. Ya. Jangan ditunda-tunda amal itu. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kata Nabi SAW, badiru bil amali fitanan qaqita'il lail mudlim. Segera beramal saleh, ya, sebelum datang fitnah-fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Artinya membuat orang bisa berubah tiba-tiba. Kondisi, keadaan, tiba-tiba terjadi peperangan, terjadi pemberontakan, terjadi bencana. Kita tidak bisa lagi leluasa beramal seperti kita sekarang lagi sangat tenang.
Ya semoga Allah SWT selalu menjadikan keadaan kita aman, tentram ya. Tapi ada saat-saat di mana orang tidak sangka, tiba-tiba terjadi bencana alam, tiba-tiba terjadi peperangan, tiba-tiba terjadi perampokan, tiba-tiba dia ditabrak stroke, patah kaki, tiba-tiba dia sakit stroke, banyak sekali. Tiba-tiba bangkrut usaha, banyak sekali masalah. Oleh karena itu mumpung ada kesempatan kerjakan. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Sampai-sampai membuat seseorang itu, dia menjadi di pagi hari mukmin tapi sorenya sudah kafir. Atau sore mukmin paginya jadi kafir. Karena dia menjual agama dia untuk urusan dunia. Itu bisa terjadi kan. Oleh karena itu jangan pernah menunda amal-amal soleh itu. Karena itu sangat penting untuk segera kita lakukan. Segera kita lakukan ya. Bukan ada kesempatan. Apalagi memang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita, umur kita akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita gunakan ya untuk beramal saleh. Yang ketiga yang harus diperhatikan teman-teman sekalian, dunia ini sebentar kita akan lalui dan tujuan utama kita di sini memang untuk ibadah kepada Allah. Jadi jangan keluar dari tujuan itu. Jangan keluar dari tujuan itu. Allah SWT sebutkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, tunduk beribadah kepadaku. Jadi kita memang tujuannya untuk itu di dunia ini. Tidak ada waktu, tidak ada tujuan untuk yang lain. Dan di dunia ini kita disuruh renungi kalau ini cuma tempat lewat. Tempat kita bercocok tanam, kita akan ambil hasil panennya nanti. Kata Nabi SAW dalam hadits yang masyhur riwayat Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadikan dirimu hai setiap muslim di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang hanya lewat saja. Ini sebuah nasihat yang luar biasa dari Nabi SAW. Bahkan beliau pernah mengatakan di dalam hadits riwayat Tirmidzi, mali wa mali dunya. Apa peduliku dengan dunia ini? Atau kenapa aku harus sibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada urusannya sama urusan akhirat? Dunia aja. Obrolan kosong misalnya. Tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau sampai berbuat dosa gitu ya. Wa na'udzubillah. Ma ana fid dunya illa karakibi istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Karena perumpamaan aku di dunia seperti orang yang sedang penat menunggangi satu tunggangan, seorang musafir yang kemudian dia istirahat sejenak, kemudian setelah itu dia akan tinggalkan tempat tersebut. Seperti itu. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah punya statement yang tegas sekali dalam masalah ini. Beliau mengatakan seorang muslim harusnya menjadikan dunia ini seperti, WC buat dia. Dia menyelesaikan hajatnya kemudian dia pergi. Gitu. Ya, karena memang banyak sekali penyampaian-penyampaian Nabi SAW kalau dunia ini terlaknat, dunia ini terhina, ya. Dan sudah dijelaskan juga dalam statement yang menarik dari Ali radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbira. Ya, kata Ali, dunia itu sudah pergi menjauh, sudah terlalu banyak miliaran manusia sebelum kita yang sudah wafat. Ya, kita ini cuma salah satu dari sekian banyak manusia gitu. Dunia ini sudah tua. Apa yang dikejar oleh orang-orang sebelum kita jangan ikut-ikutan kita kejar. Mereka akhirnya celaka karena tidak dihubungkan sama iman dan amal solehnya ya. Kalau dia ngejar dunia karena tujuan untuk misalnya dia kerja mengumpulkan harta untuk bersedekah itu berbeda, itu untuk akhiratnya. Tapi di sini untuk dunia saja. Kata Ali radhiyallahu anhu, dunia itu sudah tua, sudah pergi menjauh. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Dan akhirat sekarang sudah mendekat. Setiap hari maka bertambah umur kita berarti makin dekat kita dengan hari pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Wa likulli wahidatin minhum abanun. Dan dunia juga akhirat itu memiliki anak-anak. Maksudnya orang-orang yang menyukai dan cenderung. Ya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadikan sebagai anak-anak akhirat. Yang cuma lewatin dunia, maka akhirat target utamanya. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia. Yang cuma stop di sini saja. Ya. Karena Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tinggal di surga. Turun di dunia bertugas, kemudian kembali ke surga. Kita pun semua anak keturunannya harusnya begitu. Sayang sekali kalau kita mampir di dunia, kemudian kita nggak ikut pulang. Kata Nabi SAW, kata Ali radhiyallahu anhu, fa'innal yawma amalun, wala hisab. Hari ini di dunia kalian bebas berbuat, karena tidak ada hisabnya, tidak ada tuntutannya.
Wa ghadan hisabun wala amal. Tapi ingat, di akhirat nanti akan ada hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Jadi harus hati-hati. Ya, harus peka sekali kita dalam menjaga peluang-peluang yang Allah berikan. Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Raihlah 5 kesempatan sebelum datang 5 yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau masih muda itu masih fresh, masih segar, masih energik. Mau nggak mau, sekuat apapun orang itu kalau sudah bertambah umurnya pasti akan lebih kurang kekuatannya. Gunakan masa-masa muda itu. Kenapa selalu masa muda ini dibahasakan? Ya, saya sering dengar di negara kita, semoga Allah berikan dari anak-anak muda. Atau kan orang tuanya mengatakan kepada anak-anaknya, mumpung masih muda nikmati. Nikmati dalam apa? Kemaksiatan? Harusnya mumpung masih muda, berbanyak ibadah. Nah, itu benar. Ke masjid, nah, hafal Quran, kejar titel akademik tertinggimu, gitu kan. Begini dan begitu, belajar dari Syekh Fulan, belajar dari Ustadz Fulan, belajar dari Kiai Fulan, bacalah buku ini, kembangkanlah ini dan itu. Itu yang kita lakukan. Bukan, oh nikmati aja, apa nikmati itu ugal-ugalan. Toh ayah sama ibu juga pernah begitu kok. Coba aja rokok, coba aja narkotika, coba aja seks bebas. Ini kan aneh gitu. Ya. Kenapa arahnya kepada hal negatif? Sementara masa muda itu justru pada saat energik, maksimalkan dalam ibadah. Ini kata Nabi SAW, gunakan masa mudamu itu. Dan dalam sebuah hadis lain ditanya masa muda itu di mana dihabiskan. Dan kalau ada anak muda justru memaksimalkan dalam ibadah, itu kata Nabi SAW, Inna Allah yu'ju min syabin laisa lahu sabwa, atau kama qala Nabi SAW. Allah itu sangat kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian kata Nabi SAW, ini yang pertama ya, maksimalkan masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, sihatika qabla saqamik. Qabla saqamik. Gunakan kesehatanmu sebelum kamu sakit. Kalau udah sakit nggak bisa buat apa-apa, susah gitu. Saya pernah berbagi kisah ini, saya sampaikan kembali. Saya pernah mengunjungi salah satu sahabat ayah saya di Makassar. Beliau lagi di keteter, di atas ranjang. Waktu saat saya berkunjung ke rumah beliau, sudah meninggal rahimahullah. Ayah juga sudah meninggal rahimahullah. Maka pada saat kami berkunjung, azan asar, lalu saya pamit. Saya bilang, Ami itu paman, saya mau ke masjid dulu. Setelah itu, dia karena tidak bisa ke masjid, dia duduk di situ. Habis kami balik dari masjid, dia mengatakan, nak, dulu waktu Ami masih muda, Ami itu kepaman ya, waktu Ami masih muda, seperti kamu memang selalu ke masjid, tidak pernah tinggalin masjid itu. Cuma sekarang sudah seperti ini, sudah umur dan sudah diketeter, nggak bisa buat apa-apa lagi. Subhanallah, saya cuma senyum tapi saya jadikan bahan introspeksi sampai hari ini. Saya akan selalu jadikan pegangan itu. Iya ya, mumpung Allah masih kasih saya kesempatan, kenapa saya tunggu nanti ya ada halangan baru saya menyesal? Tidak, mudah-mudahan tidak ada halangan, tapi kalau terjadi seperti dia sudah tua, akhirnya dia menyesal. Walaupun dia Masya Allah sudah mengisi menurut dia masa mudanya dengan ibadah. Banyak orang yang melalaikan masalah ini. Habis waktunya padahal yang tidak ada manfaatnya. Ini kesehatan. Kemudian yang ketiga, wagina ke qabla fakrik. Masa kayamu, kesempatan, sedekah. Ya, keluarkan, beli surga itu tanda kutip di sini. Ya. Dengan harta kita. Bagaimana para sahabat berlumba-lumba dalam masalah itu. Pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu adhaf fayudha'if lahu." Ya. Al-ayat artinya siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan balas dengan berlipat juga. Maka ada seorang sahabat datang mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah Allah akan meminjam dari kami?" Dari kita, kata Nabi SAW, iya. Maka dia pun langsung mengeluarkan. Maksudnya di sini tanda kutip, Allah bukan butuh. Tapi dengan dia bersedekah, Allah akan berikan balasan yang besar. Maka langsung segera dia bersedekah. Pernah juga ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluh, "Ya Rasulullah, saya ingin bercocok tanam di satu tempat. Ada satu pohon kurma miliknya si fulan. Saya tak minta, dia nggak mau kasih. Saya mau beli, dia nggak mau jual." Maka ada satu sahabat yang lain dengar lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan saya yang negosiasi." Dia pergi kepada pemilik satu pohon itu mengatakan, "Kau mau nggak satu pohon ini saya ganti dengan satu kebun kurma? Kasih saja kepada Nabi SAW." Orang itu langsung mau. Satu pohon diganti dengan sekian banyak. Maka dikasihlah. Orang ini lalu mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ambillah
satu pohon ini Anda boleh berikan kepada orang yang Anda inginkan. Jadi karena fahamnya mereka bahwasanya ini harta yang menguntungkan, ini luar biasa gitu, dengan sedekah. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlik, ya, dan masa atau syaglik, ya, masa kosongmu, waktu lowongmu sebelum engkau tersibukkan. Mungkin kita tentu tidak asing sering dalam kehidupan kita kan lewat masa-masa di mana kita tersibukkan ya dengan kegiatan-kegiatan. Nah, kesibukan ini, teman-teman sekalian, kesibukan ini sering kali membuat kita akhirnya tidak bisa maksimal dalam mengerjakan ibadah. Jadi di saat lagi lowong itu justru maksimalkan sholat malam, maksimalkan baca Quran, maksimalkan dengar ilmu gitu ya. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu datang. Hidupmu sebelum matimu datang. Dan ini yang penutupnya udah ini ya. Penutup ya. Artinya kalau sudah meninggal sudah nggak bisa buat apa-apa lagi. Jangan nanti pada saat itu baru menyesal ya. Oleh karena itu harus hati-hati teman-teman sekalian. Kita harus perhatikan baik-baik. Sebagai penutup tentu teman-teman cukup banyak statement-statement yang menarik yang bisa disampaikan atau kita sampaikan pada kesempatan ini, tapi diantaranya ada Maimun bin Mihran rahimahullah mengatakan, inna amalakum qalila fa akhlisu hadzal qalil. Sesungguhnya amal kalian itu cuma sedikit kesempatannya, peluangnya, maka ikhlaskan, maksimalkan ya yang sedikit itu. Bagaimana Bilal radhiyallahu anhu, bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, bahkan generasi yang datang selanjutnya dari kalangan tabi'in, tabi'in, pada saat mereka mau meninggal, padahal mereka sepanjang hidupnya sudah beramal saleh. Waktu ditanya, apa yang Anda harapkan pada saat ini? Maka mereka mengatakan pengampunan dosa dan juga diterimanya amal, karena perjalanan jauh dan amal masih sedikit. Allahul Musta'an, Allah tempat kita memohon perlindungan. Kita, kalau mereka saja bisa berkata begitu, bagaimana dengan kita teman-teman sekalian yang amalnya masih sangat sedikit. Semoga bahasan ini bisa bermanfaat buat kita semua tentunya. Dan Allah menjadikan ini penyebab bertambahnya ilmu pengetahuan dan juga bertambahnya iman kita, dan juga kita makin giat untuk beramal soleh. Dan saya selalu memohon kepada Allah SWT agar seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua yang ikuti acara ini live ataupun siaran ulang, apapun hajat Anda dunia akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan dan mudahkan. Serta juga semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah SWT, dan aib-aib kita juga ditutupi. Allahumma amin. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Dan kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.